Belum pernah sesaat pun dalam hidup kita ini nikmat Allah pernah berhenti. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri seluruhnya merupakan nikmat dari Allah. Terhadap nikmat yang sedemikian banyak itu, yang jikalau kita akan mencoba menghitungnya, sungguh kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Allah cuma minta satu: syukuri nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku kepadamu. Kalau kamu ingkar, tidak pandai bersyukur, awas loh, azabku itu pedih. Jadi kalau kita mau ambil mafhum dari ayat ini, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Nikmat apapun itu. Sehingga boleh jadi orang kaya bisa saja masuk surga karena hartanya. Dan orang kaya pun tidak jarang yang masuk neraka juga karena hartanya. Syukur apa tidak syukur. Pejabat bisa saja masuk surga karena jabatannya. Pejabat pun tidak jarang masuk neraka juga karena jabatannya. Syukur apa tidak syukur. Orang berilmu, orang alim sekalipun bisa masuk surga karena ilmunya. Pun orang alim bisa masuk neraka lebih dulu dari penyembah berhala juga karena ilmunya. Syukur apa tidak syukur. Nah, kita zon politikan, makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri. Kita bermasyarakat, kita perlu orang lain. Nah, di dalam bergaul bermasyarakat kita bertingkah laku, berperilaku, berbuat, berkata dan sebagainya. Apapun perilaku kita di masyarakat pasti punya dampak bagi orang lain, bagi masyarakat sekitar kita, mungkin juga bagi lingkungan di mana kita hidup, di lingkungan di mana kita tinggal. Nah, dampak inilah yang sering kita tidak perhatikan, bahwa pada dasarnya tidak ada kebebasan mutlak. Kebebasan kita dibatasi kebebasan orang lain. Satu contoh yang gampang, saya beli radio pakai uang saya setel di rumah saya sekeras-kerasnya. Lalu saya ngomong, radio saya, yang beli saya, pakai uang saya setel di rumah saya, sekeras-kerasnya, gak ada urusan sama orang lain. Itu sikap yang tidak mempedulikan lingkungan. Padahal tetangga saya sebelah juga boleh ngomong begitu. Kata tetangga saya, ini kamar saya tidur di dalamnya, mata saya yang ngantuk saya. Kenapa suara radio kamu masuk ke kamar saya? Nah, ketika itu kebebasan saya menyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Disinilah terjadinya sikap saling menghormati, sehingga perilaku kita terkendali. Nanti akan kita bicarakan bagaimana pengaruh puasa dalam hal mengendalikan perilaku kita sebagai manusia. Sebelum kita lanjutkan bincang kita tentang pengendalian perilaku oleh ibadah puasa, mungkin di antara adik-adik kita yang hadir ada yang akan mengajukan pertanyaan lebih dulu. Saya persilakan, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini di negara kita banyak terjadi bencana. Bagaimana menurut pandangan agama? Ya, sesuatu yang aktual, tetapi mungkin nanti dari pembicaraan ini akan runtun mengarah kepada jawaban atas pertanyaan tadi, karena saya lihat ada sinkron ya, ada kesinambungan. Begini, tadi di awal pembicaraan kita membicarakan ayat, kalau kamu bersyukur aku tambah nikmatku kepadamu. Kalau kamu ingkar, awas, azabku itu pedih. Nah, kita bangsa Indonesia ini oleh Allah dikaruniai sebuah negara yang istilah Al-Quran itu baldatun thayyibah. Sebuah negeri yang begini subur. Buminya, di atas perut bumi kita segala pohon hidup.
Di bawah perut bumi kita ada gas, ada minyak, ada batu bara. Laut kita yang merupakan 2/3 negeri ini, pasir lautnya saja bisa dijual menimbun Singapura sana. Ada minyak lepas pantai, ikan kita luar biasa, sehingga negeri-negeri lain sering menangkap ikan di perairan Indonesia. Kemudian hutan kita jutaan hektar. Laut kita kaya, bumi kita kaya, hutan kita kaya. Tetapi rakyat kita masih belum bisa lepas dari kesulitan. Timbul pertanyaan, selama ini kita diberikan hutan yang begitu luas jutaan hektar, apa kerja kita? Nebangin doang, nggak pernah nanemin lagi. Terjadi pengundulan hutan di mana-mana. Yang namanya illegal logging, tidak ngerti juga kita. Penebangan liar itu kok bisa ratusan kubik seperti itu. Akibatnya apa? Tanah longsor, banjir melanda, terjadi pengundulan. Akibat ulah yang kita lakukan sendiri. Mengambil istilah Al-Quran, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bertebaranlah kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah manusia sendiri. Kita yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, dikaruniai negara yang begini kaya sumber daya alamnya, yang diamanati memegang jabatan, lupa diri dan lupa daratan. Sementara kita sendiri tidak bisa mengelola negeri ini dengan baik. Yang disuruh ngurus beras, sering nimbun beras. Yang disuruh ngurus laut, sering jadi bajak laut. Yang disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Ada fenomena-fenomena seperti itu. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan musibah, dengan bencana yang belakangan datang menimpa kita? Begini, ayat Quran menjelaskan bahwa peringatan Quran itu wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Takutlah musibah, takutlah bencana, takutlah fitnah yang kalau dia datang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Orang yang baik terkena juga akibatnya. Nah, dengan kata lain, dilihat dari sisi ayat ini, kenapa bencana terjadi? Ini akibat dosa borongan. Borongan itu kalau sudah borongan namanya, yang benar ikut kelibet juga. Kita nggak perlu cari kambing hitam, tapi akibat 1-2 orang makan nangka, yang lain ikut kena getahnya semua. Di Aceh yang tertimpa tsunami, banyak sekali saudara kita yang baik-baik di sana. Di Jogja pun begitu, di Pangandaran pun begitu. Entah mereka terkena juga musibah akibat dari segelintir tingkah laku orang. Ini yang perlu kita khawatirkan. Jadi kalau yang ma'ruf jalan, tapi yang munkar juga jalan. Kebajikan ditegakkan, tapi maksiat dilaksanakan. Ketika hukuman datang menghantam yang maksiat, yang baik-baik ini akan terkena juga dampaknya. Walaupun buat orang yang baik-baik, ini merupakan ujian. Kan musibah itu kalau menimpa orang baik-baik namanya ujian tuh. Kalau musibah menimpa orang setengah baik itu 50-50. Di golongan yang sholat rajin, maksiat tekun. Sedekah mau tapi korupsinya lebih gede dari sedekahnya. Cuma lipstik aja ngumpetin korupsinya, dia sedekah. Kemudian yang model seperti ini kalau terkena musibah, itu teguran namanya, bukan ujian. Sebaliknya kalau orang jahat terkena musibah, itu persekot itu, DP. Nah, ini merupakan harus jadi renungan buat kita semua tanpa sekali lagi perlu mencari kambing hitam. Mari sama-sama kita melakukan introspeksi. Berangkat dari ayat yang kita bicarakan sejak awal tadi, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Nah, ada hadis kursi malah menjelaskan, terkadang melihat ulah manusia, aku ini kepengen turunkan azab saja, kata Allah. Tetapi ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi yang tanpa dosa masih menyusu, dan binatang ternak melata mencari makan, murkaku pun surut, azab aku tarik kembali. Kalau kita renungkan hadis ini, masih ada yang meredam murka Allah, menjaga keseimbangan.
Orang-orang tua yang di keheningan malam sujud sambil berlinang air mata, nangis di hadapan Allah. Kita hutang jasa dengan orang-orang tua seperti itu. Bayi-bayi yang tanpa dosa, masih putih, bersih, masih menyusu. Dan binatang ternak melata mencari makan, itu potret dari lingkungan keseimbangan hidup. Sekarang kan binatang hampir nggak punya tempat. Kita baca dalam berita itu bagaimana di Pekanbaru sana, gajah nyasar ke kota karena hutan kebakar. Ya. Air kita nggak berikan tempat, lalu ngayap kemana-mana, masuk ke lingkungan penduduk. Sesuatu yang dulu air ada tempatnya, sekarang semua buat manusia. Sehingga ketika air datang, mana nyasar dia ke tempat kemana-mana. Nah, ini sebuah potret bahwa kalau masih ada orang-orang yang sujud kepada Allah tengah malam sambil berlinang air mata, masih ada putra-putra bersih tanpa dosa, masih terjaga lingkungan hidup, bencana tidak akan sebanyak ini. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Yang diajarkan itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa menyusu. Nah sekarang akibat terjadinya pergeseran nilai, bayi tanpa dosa sering dibuang ke tempat sampah, sementara orang-orang tua tengah malam rebutan nyusu. Ini kan sebuah kesalah setelan dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, menghadapi banyaknya musibah, menghadapi banyaknya bencana, kita tidak perlu mencari kambing hitam, tapi mari melakukan introspeksi. Kalau diuji, kita bukan saja harus sabar, tapi harus lulus. Nah, kalau ditegur, kita harus berani introspeksi, memperbaiki yang kurang dan mengurangi yang memang berlebihan. Mudah-mudahan musibah yang banyak menimpa negeri kita belakangan ini adalah teguran. Syukur-syukur kalau dia ujian. Dan sekali lagi, bukan saja kalau diuji kita harus sabar, tapi juga harus lulus.